Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pemirsa YouTube sekalian, khususnya para siswa-siswi saya dari sekolah menengah ya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita melalui video di channel YouTube saya. Kali ini video yang akan saya buat atau pada pertemuan ini yang akan saya bahas adalah melanjutkan pembahasan fikih. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik dulu, lalu nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga di like, share, atau komen ya. Nah baik, ini masih di bab tentang toharoh ya, bab toharoh atau bab bersuci. Kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam air ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, kemudian tentang berwudu ya, dan ini kita sekarang masuk tentang al-istinja atau bersuci setelah melakukan buang air kecil ataupun buang air besar. Oke, kita mulai ya. Faslun, ini satu pasal ya, satu pasal. Wal istinja'u, dan istinja wajibun minal bauli wal qaiti, wajib daripada berkemih atau buang air kecil dan buang air besar. Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjar, dan sebaik dan lebih baik gitu ya, ayyastanjiya untuk beristinja bil ahjar dengan batu-batu ya, tsumma yutsbi'aha bil ma, kemudian menyertainya dengan air ya. Wa yajuzu ayyaktasira 'alal ma au 'ala thalathati ahjar, dan diperbolehkan untuk memendekkan, meringkas ya, 'alal ma, dengan air aja gitu, atau dengan 3 batu saja. Jadi kalau di sini dijelaskan sebaiknya itu istinja itu, membersihkan itu dengan batu dulu ya 3 kali, setelah itu disiram air ya. Tapi kalau misalkan pengen dipersingkat gitu ya, pengen dipersingkat, itu bisa dengan air aja atau dengan 3 batu ya, salah satu ahjar. Yunqi bihinna mahallah, membersihkan dengan batu-batu tersebut ya tempat keluarnya kotoran, baik itu dubur ataupun kubul ya. Kalau kubul itu lubang tempat keluarnya air kencing, kalau dubur itu anus ya. Fa idza aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal, dan apabila hendak disingkat ya, diperingkas salah satu di antaranya, apakah air atau pakai batu gitu ya, fal ma'u afdal, maka dengan air itu lebih baik, lebih afdal. Nah ini hadisnya ya, atau dalilnya ya. Ruwiyal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Anas ibni Malik, dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi sahabat Anas ibni Malik. Qala, berkata berkata Anas ibni Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yadkhulu khala'a, masuk ke tempat BAK atau MCK lah ya. Al-khola itu di sini disebutkan, dijelaskan makanu qada'il hajah, tempat melaksanakan buang air ya, buang air besar ataupun buang air kecil ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, jadi Rasulullah masuk ke WC gitu mungkin kalau sekarang. Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi, fa'ahmilu, maka saya membawa ya, di sini ada koma ya, di sini di kitabnya ini, saya dan
seorang anak di samping saya gitu membawa. Jadi dia atau sahabat Anas ibn Malik ini melihat Rasulullah masuk ke dalam WC, ya, maka dia membawakan idawatan minal ma. Idawah itu tempat yang kecil, untuk tempat yang kecil, minjildin, dari kulit, ya, tempat yang kecil yang dibuat dari kulit. Jadi ketika melihat Rasulullah masuk ke dalam WC, Anas bin Malik dan seorang anak kecil di sampingnya itu membawa tempat kecil dari kulit yang berisi air. Fayastanjia bilma. Nah, setelah itu maka Rasulullah istinja dengan air. Yastanji di sini yatakhallasu min atharin najas, mensucikan atau membersihkan dari sisa-sisa najis. Jadi ini dalil bahwa istinja afdol dengan gitu, dengan air, dan juga wajib dari diwajibkannya dari istinja itu sendiri. Waru al Bukhari wa ghairihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari, ya, dan yang lainnya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi sahabat Ibnu Mas'ud, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaita. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buang air besar gitu. Jadi satu saat gitu Nabi, Ata itu sebenarnya datang. Nabi datang ke Nabi al-ghaid. Al-ghaid itu buang air besar. Jadi ini kurang lebih artinya Nabi melakukan buang air besar gitu ya. Fa amaroni an atiyahu bi thalathati ahjar. Maka Nabi memerintahkan saya untuk memberikannya 3 buah batu. Oh, di sini al-ghaid itu makanu munkhafidun minal ardi taqdi fihil hajah. Ya, tempat yang tersembunyi, ya mungkin nanti tolong dikoreksi, bersembunyi di sebuah bumi, ya, di tanah gitu, takdi bihil hajah, tempat di mana itu bisa dilaksanakannya buang air. Wayat luku alama yakhruju minad dubur. Kayak jadi ini Nabi mencontohkan bagaimana ketika buang air besar, membersihkannya dengan 3 buah batu gitu. Tapi ini kan zaman Nabi, ya, mungkin di era Nabi juga di wilayah tersebut susah air. Jadi ini adalah tuntunan untuk siapapun gitu. Misalkan ada di antara kita yang senang hiking ke gunung, ya, ataupun ke tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal kita, kemudian ternyata di sana susah air. Ini tuntunan untuk kita bersuci kalau memang kita tidak menemukan air gitu. Jadi kita bisa membersihkannya dengan batu, 3 batu gitu ya. Jadi kalau misalkan ini lubang tempat keluarnya air kecil, maka ambil 1 batu, ya, kemudian bersihkan, buang, ambil lagi, bersihkan lagi, buang, ambil lagi, bersihkan lagi, buang gitu. Kemudian kalau ada air, ya, siram dengan air gitu. Nah, ini juga mungkin kalau kita di mall-mall dan lain sebagainya gitu ya, pakai tisu toilet gitu yang permukaannya kasar kan. Itu juga mungkin bisa, ya, tapi saya tidak mengatakan boleh, ya, mungkin harus saya kaji dulu, harus saya cari dulu makalah-makalahnya atau diskusi-diskusinya tentang istinja menggunakan tisu. Nah, begitu juga ketika BAB, ketika dengan anus gitu, misalkan ini adalah lubang keluarnya anus, maka lubang keluarnya kotoran dari anus, maka dibersihkan dengan 3 batu, ya. Batu pertama buang, batu kedua buang, dan batu ketiga. Nah, ini tuntunannya seperti itu. Jadi jangan sampai kita beralasan tidak melakukan dalam bahasa kita cebok gitu ya. Tapi jangan sampai nggak cebok setelah BAK ataupun BAB gitu, karena itu akan mempengaruhi daripada ibadah-ibadah kita gitu ya. Dan ada satu hadis saya pernah dengar bahwa ada seseorang yang disiksa dalam kuburnya karena tidak bersih dalam melakukan istinja ini gitu. Dia sholat dan lain sebagainya, tapi dia nggak bersih istinjanya. Akhirnya dia disiksa di dalam kuburnya. Ini ada hadis yang ketiga.
ini oke, hadis ketiga ya. Ruya Abu Daud dan diriwayatkan dari Abu Daud wa ghairihi dan yang lainnya an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza dhahaba ahadukum ilal ghaid apabila seseorang di antara kalian pergi ke tempat buang air ya atau untuk mau buang air gitu falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar maka pergilah bersamanya dengan sahabat itu atau dengan orang tersebut bi thalathati ahjar dengan 3 batu artinya Rasulullah menyuruh kita membawa 3 batu yastati bubihin membersihkan ya dengan 3 batu tersebut fa innaha tujzi'u anhu sesungguhnya apa namanya si batu-batu tersebut tujzi'u anhu bagian dari itu gitu ya. Jadi ini saya mencoba menafsirkan ya atau mencoba memaknai hadis ini jadi fa innaha tujzi'u anhu jadi si batu ini atau kotoran-kotoran ini ya bagian dari batu atau apa yang kita makan dari tanah dan lain sebagainya gitu ya kemudian menjadi kotoran ya akan dikembalikan lagi ke tanah dan lain sebagainya dengan materi yang ada di batu tersebut ya mungkin itu ya tapi nanti saya minta tolong untuk dikoreksi dan ini ayat Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah itu ada wallahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sesungguhnya Allah itu senang dengan orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci gitu. Ini dalil terakhir ada lagi Warwiya Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Daud dan Tirmizi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abi Hurairah semoga Allah meridai beliau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata Nabi nazalat hadhil ayah fi ahlil Quba surat ini ayat ini diturunkan di Kuba ya ahli Kuba ya bagi ahli Kuba mungkin ya fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin di sana terdapat orang-orang yang senang bersuci ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci jadi di Kuba itu di sini Nabi berkata kanu yastanju nabil ma fanazalat fihim hadhil ayat orang-orang Kuba saat itu sudah melakukan istinja ya dengan air maka turunlah ayat ini ya yang menunjukkan contoh bagi umat muslim bahwa umat muslim harus bersih harus terbebas dari najis lah ya kurang lebih seperti itu. Nah itu adalah tuntunan bagaimana nanti kalian melakukan istinja atau membersihkan kubul ataupun dubur setelah BAK ataupun BAB yang jelas jangan sampai beralasan tidak menemukan air kalian tidak beristinja karena itu akan mempengaruhi semua ibadah yang akan kita lakukan jangan sampai ibadah kita sia-sia karena istinja kita sembarangan gitu ya itu aja semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video berikutnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.